Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Aku sedih karena tidak punya sepatu, sampai di jalan aku bertemu dengan orang yang tidak punya kaki. Hidup yang kau keluhkan terkadang adalah hidup yang orang lain inginkan, maka bersyukurlah. Bapak Ibu, nikmat Allah sangat banyak, tapi seringkali kita melupakan nikmat itu. Karena banyak orang sesungguhnya menginginkan nikmat yang hari ini kita dapatkan. Banyak orang menginginkan nikmat yang hari ini telah Allah berikan kepada kita semua. Maka apapun yang kita nikmati hari ini, sesungguhnya itu adalah anugerah terbesar dari Allah yang tidak semua orang diberikan nikmat seperti kita hari ini. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah akan semakin banyak nikmat ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita hari ini menjadi duduk yang mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu urusan penting di dalam sebuah keluarga adalah urusan nafkah, ya. Urusan kehidupan sehari-hari. Ya. Karena seorang berumah tangga, ya, tidak lepas dari kebutuhan soal makan, urusan minum, berpakaian, tempat tinggal, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bapak Ibu rahimahumullah, ada sebuah kisah dari Hindun dan Abu Sufyan. Ya. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Jadi sang istri mengadukan kepada Nabi tentang suaminya dengan mengatakan Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Dia tidak beri kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku, sehingga membuat aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? Nah, jadi istri mengadukan suaminya yang pelit.
Dan kemudian isinya mengambil uang milik suami diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Nah, lalu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dilakukan dengan mengambil harta suami. Nah, kenapa mengambil? Karena suaminya pelit. Maka Nabi menyampaikan, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfika wa yakfi banika. Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut. Ya. Jadi Nabi memberikan nasihat kepada Hindun untuk mengambil harta milik suaminya, tetapi mengambilnya secukupnya. Ya, mengambil secukupnya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang dalam rumah tangga itu ada suami yang mudah memberikan nafkah. Ada suami yang bahkan kadang-kadang berlebih-lebih memberikan nafkah. Tapi ada pula satu dua tipe suami yang terlalu perhitungan. Nah, ya. Sangat perhitungan dengan urusan belanja. Ya. Maka beginilah Islam memberikan tuntunan kepada kita dengan tuntunan yang sempurna. Ya. Tidak ada agama paling sempurna, paling indah kecuali agama kita ini. Ya. Sampai hal-hal kecil disampaikan oleh Nabi dengan sangat bijak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting kita memahami bab nafkah dalam rumah tangga. Ya. Karena ini pula yang kadang-kadang membuat rumah tangga ini hancur. Ya. Dan di antara faktor terbesar suami istri bercerai itu salah satunya adalah soal nafkah, soal ekonomi, soal kebutuhan sehari-hari. Maka dengan tuntunan soal nafkah ini, kita berharap rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang bahagia dengan segala kondisinya. Ya. Jamaah rahimahumullah. Apa itu nafkah? Ya. Nafkah adalah apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan selainnya. Ya, itu nafkah. Dan ada penjelasan yang lain, termasuk nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat, serta rumah sakit. Termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri. Yang sering kali kemudian kita sebut di khalayak umum, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab nafkah. Ya. Maka ketika kita berumah tangga atau anak-anak kita nanti berumah tangga, harus memahami salah satu tuntunan memberi nafkah dalam rumah tangga.
apalagi anak-anak muda, ya, yang hari ini jumlah nikah dini, nikah dini itu, nikah di bawah umur. Karena sekarang aturan pernikahan itu minimal laki-laki 19, wanita juga 19. Ya. Yang pernikahan dini itu salah satunya dipicu pergaulan bebas, hamil sebelum nikah, dan mereka khususnya laki-laki karena masih di bawah umur belum bekerja. Dan kadang-kadang dengan menggampangkan dan dangkalnya ilmu mereka mengatakan yang penting menikah itu modalnya cinta. Yang penting modal cinta. Pada rumah tangga ya tidak cukup dengan cinta. Ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi dalam berumah tangga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami. Ya. Jadi hukumnya wajib atas suami memberi nafkah keluarganya. Dan itu maknanya di dalamnya adalah nafkah kepada istri, termasuk nanti ketika punya anak. Karena ini hukumnya wajib, ya, maka jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka itu jatuhnya sebagai hutang. Jadi kalau ada seorang suami dan dia punya kewajiban kepada keluarganya dan kewajiban itu tidak dia tunaikan, maka terhitung sebagai hutang. Bahkan nanti kemudian misalnya ada seorang istri mengajukan perceraian ke pengadilan, yang salah satunya disebabkan misalnya suami tidak ngasih belanja kepada suami, maka istri bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan. Salah satunya di samping soal misalnya dia bercerai, dia bisa mengajukan tuntutan misalnya soal nafkah berhutang. Nah, itu. Jadi nafkah yang tidak dibayarkan, yang tidak diberikan sampai kemudian mereka bercerai, bisa diajukan ke pengadilan untuk masuk dalam nafkah berhutang. Bahkan perlu diketahui buat kita para suami, ya, para lelaki, ya, ketika seorang itu bercerai dan ada masa iddah istri, itu pun seorang suami masih punya kewajiban memberikan nafkah yang disebut dengan nafkah iddah. Nah, ya. Sehingga selama suami istri itu bercerai dan istri masih dalam masa iddah, maka suami tetap punya kewajiban. Masa iddah istri ketika cerai itu adalah 3 kali suci, atau kita mau gampangannya kira-kira 3 bulan. Jadi walaupun sudah misalnya keluar akta cerai, misalnya suami istri ini sudah pisah rumah, ya, hidup sendiri-sendiri, maka suami masih punya kewajiban memberi nafkah kepada istri yang disebut dengan nafkah iddah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perintah kepada suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya dalam salah satu ayatnya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Jadi seorang suami, ya, Allah perintahkan karena dia sebagai seorang suami penanggung jawab keluarga, kepala rumah tangga, maka dia wajib memberi nafkah kepada istrinya, dan Allah katakan nafkah menurut kemampuannya. Ketika hartanya banyak, maka dia tidak boleh memberikan sangat sedikit kepada istrinya. Ya. Begitu pula ketika dia punya rezeki yang sedang atau sedikit, maka dia tetap punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Ya. Dan dia tidak boleh kemudian menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang tidak penting, lalu dia mengabaikan nafkah keluarga. Karena kadang-kadang jamaah rahimahullah, ada beberapa orang di desa itu gajinya sedikit, anak istrinya kebutuhannya sangat membutuhkan. Kadang-kadang suami lebih mengutamakan merokoknya daripada nafkah keluarga. Ya. Saya ada pegawai sama Allah, ya, gajinya nggak besar, ya, masih honorer. Ini bisa bayangkan Bapak Ibu, honorer dengan gaji yang nggak besar, punya istri, punya anak, masih suka ngerokok. Ya. Ini contoh betapa seorang suami harus mengetahui kondisinya dan memahami kewajiban kepada keluarga. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Ya. Jadi Allah sebutkan wa 'alal mauludi kepada ayah untuk memberi makan dan pakaian. Jadi minimal suami itu memberi nafkah berupa makan dan pakaian. Kalau rumah boleh jadi kontrak, ya, boleh jadi nunut di mertua, pondok mertua indah, nggak masalah gitu. Kalau kondisi belum memungkinkan, tidak ada persoalan kemudian kita ngontrak atau kita masih ikut orang tua kita atau kita ikut mertua kita. Tetapi salah satu perkara yang Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran adalah urusan makan dan pakaian. Karena itu salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan penting, kebutuhan dasar seseorang hidup. Ya. Jamaah rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian, ya,
Seseorang ketika dia berumah tangga dan seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, dan kemudian sang istri bercerai dengan suaminya, istri bisa menuntut hak nafkah minimal makan dan pakaian. Ya. Dan ketika seorang suami istri bercerai, sang istri masih boleh tinggal di rumah suaminya. Ya. Masih boleh tinggal di rumah suaminya. Karena ini menjadi kewajiban seorang suami. Ya. Tetapi ketika misalnya suami tidak berkenan istrinya tinggal bersamanya, ya, maka suami juga punya kewajiban misalnya memberikan tempat tinggal untuk istrinya sementara masih dalam masa iddah itu. Tidak boleh membiarkan istrinya, mohon maaf misalnya, terlunta-lunta, tidak ada tempat tinggal, tidak ada rumah buat dia tinggal. Misalnya dia tidak punya orang tua, dia tidak punya saudara, dia hidup sebatang kara, maka ini kewajiban suami kepada istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jamaah rahimahumullah, Nabi kita SAW menyampaikan, ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun 'indakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wala hunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nabi awali dengan kalimat bertakwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kami halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalimat terakhir, Nabi katakan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian. Bayangkan bapak-bapak, para suami, kita ini harus bertakwa dalam urusan wanita. Dan salah satu bentuk takwa, ketaatan kita kepada Allah, urusan wanita, urusan istri kita adalah kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Ya. Maka seorang suami yang bertakwa, disebut bertakwa salah satunya adalah jika dia senantiasa memberikan nafkah sebagai kewajiban dia atas istrinya. Dan itu sesungguhnya adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan seorang suami kepada Allah di hari akhir. Maka kalau saya ada orang mau nikah, saya sampaikan sesungguhnya tanggung jawab orang menikah itu bukan saja kepada orang tua atau kepada mertua. Sesungguhnya tanggung jawab orang menikah, terutama suami, itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau hanya dipahami, ya, tanggung jawab kepada mertua, kepada orang tua, sesungguhnya mereka adalah manusia yang manusia ini bisa dibohongi. Ya. Manusia bisa ditipu. Ya. Tetapi Allah di akhirat mustahil manusia berbohong. Kalau misalnya seorang suami di dunia melakukan kesalahan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dia bisa lari dari tanggung jawab di dunia. Dia bisa meninggalkan istrinya pergi sejauh-jauhnya. Tetapi di akhirat kepada Allah tidak mungkin seseorang lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya memahami bahwa berumah tangga itu
adalah amanah dari Allah, tanggung jawab dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah seorang suami yang bertakwa kepada Allah itu senantiasa berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga. Salah satunya adalah soal nafkah. Jamaah rahimahullah, ada keutamaan sedekah keluarga. Ya. Salah satunya Nabi menyampaikan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atika. Sesungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Jadi seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya, bahkan yang paling minim urusan apa yang dimakan oleh istri, ketika itu berasal dari jerih payah suami, maka suami mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Dan bayangkan seorang suami mendapatkan pahala yang sangat besar saat dia memberikan nafkah pada istrinya. Jamaah rahimahullah. Karena itu orang berumah tangga, seluruh aktivitas kita berumah tangga itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memberikan nafkah. Bapak Ibu, ibadah yang sering kali kita pahami rata-rata orang itu sholat. Jadi sholat itu berapa lama? 5 menit. Ya. Membaca Al-Quran mungkin 10 menit. Zikir mungkin 15 menit. Umroh berapa lama? Berapa? 9 hari. Dengan rekreasinya coba. Umroh itu 3 jam selesai. 3 jam, Pak. Ya. Ada 12 hari dengan jalan-jalannya. Haji berapa hari? 41 hari ya, karena ini, Pak. Sebentar, Pak. Kan haji itu yang penting ikhram, niat ikhram, wukuf tanggal 9, gitu ya. Di Musdalifah, mabit itu di Mina tanggal 10, 11, 12, paling lama 13 lah. Oh, itu 5-6 hari. Sebentar mana haji, Pak? Sebentar haji itu. Hanya karena di Indonesia ini yang haji sangat banyak, hampir tahun kemarin 240.000. Sehingga untuk ngangkut ini butuh waktu yang lama, sehingga mencapai waktu 41 hari. Haji itu ya 5 hari. Tapi orang nikah, Bapak Ibu, nikah itu mulai ijab qabul sampai kedua-duanya meninggal dunia. Maka ketika seorang suami mulai ijab qabul sampai dia wafat, selalu memberikan nafkah kepada isi anak-anaknya, maka seluruh nafkah yang dia berikan kepada isi anak bernilai pahala. Masya Allah. Artinya tidak ada pahala terbesar buat seseorang kecuali pahala berumah tangga. Sebaliknya tidak ada dosa terbesar orang kecuali dosa selama berumah tangga. Sehingga seorang suami dia akan berusaha memberikan nafkah kepada istrinya karena dia tahu ini bagian dari amanah Allah, tanggung jawab
yang akan diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan, maaf ya, perhitungan khusus Jawa ini apa? Hitung, hijir. Enggak, Pak. Insya Allah enggak. Ya. Bapak Ibu Allah. Dan dalam hadis yang lain yang menyampaikan, apa yang engkau berikan untuk beri makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi nafkah makan orang tuamu, maka itu sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Masya Allah. Tidak ada sesuatu yang kita keluarkan sekecil apapun dari harta kita untuk kebaikan kecuali berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dipahami seorang suami, dia akan mudah memberikan nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya. Ya. Jamaah rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyampaikan tentang nafkah seorang suami dalam sabda beliau, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya memahami fadilah keutamaan memberi nafkah untuk keluarga. Sabda Nabi SAW ini tidak boleh dimaknai kita hanya ngurus keluarga tapi tidak mau infak untuk masjid. Ya, lalu tidak memperhatikan fakir miskin, lalu abai terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Ini penting buat kita, betapa keluarga ini adalah tanggung jawab terbesar kita. Sehingga ketika seorang suami urusan keluarganya sudah selesai, urusan rumah tangganya sudah beres, dia juga berusaha untuk infak untuk orang-orang di luar keluarganya, ya, di luar rumahnya. Ya. Apalagi seseorang yang Allah berikan rezeki berlebih, maka dia punya kewajiban yang lain, yaitu di luar keluarganya. Ya. Sekali lagi jamaah Allah, ini wajib sejak ijab qabul. Sebab saat ijab qabul itulah tanggung jawab seorang ayah kepada anak perempuannya berpindah kepada suami. Jadi ijab qabul itu bukan hanya soal sesuatu yang asalnya haram menjadi halal. Ya. Tetapi ijab qabul itu sesuatu yang asalnya mubah menjadi wajib. Kita ini ngasih kepada wanita, bukan isi kita itu mubah boleh. Tetapi sesudah ijab qabul, pemberian itu menjadi wajib. Seringkali orang memahami ijab qabul itu menghalalkan sesuatu yang haram. Tetapi ijab qabul akad nikah itu juga membuat sesuatu yang asalnya mubah menjadi wajib. Dan ini sebuah tanggung jawab besar. Ya. Dan ini sebuah amanah berat. Maka orang menikah bukan hanya soal kesenangan, soal kenikmatan, tapi juga soal amanah dan tanggung jawab. Karena seringkali dipahami remaja ketika mau nikah, bahwa menikah hanya soal kesenangan, soal kenikmatan, soal kegembiraan berduaan. Ya. Tapi jarang memahami bahwa rumah tangga itu soal amanah, soal tanggung jawab,
Salah satunya urusan nafkah rumah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jenis nafkah rumah tangga? Pertama adalah kebutuhan primer. Makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perhiasan, serta sarana dan peralatan yang dibutuhkan isi untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dan juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Ya. Dan sekarang ya tidak hanya soal makan minum, bahkan sekarang pulsa itu jadi kebutuhan primer. Jadi pulsa itu jadi kebutuhan primer. Pakai data itu menjadi kebutuhan primer. Begini zaman yang luar biasa, sesuatu yang dulu tidak pernah jadi kebutuhan kita menjadi kebutuhan kita. Ya. Karena sekarang orang hidup tanpa pulsa itu kayak tidak bisa hidup. Ya Allah. HP itu sekarang menjadi nyawa kedua kita. Ya. Sampai ada teman saya cerita Bapak Ibu. Ya Pak Arif, kalau saya ini pergi ke kantor, HP ketinggalan, gimana? Pulang, ambil HP. Sampai kalau istri ketinggalan di rumah, guyonnya teman saya begitu. Keterlaluan, saya bilang keterlaluan. Tidak boleh, begitu. Istri lebih penting daripada HP. Ini guyonan teman-teman ini kadang keterlaluan. Tapi memang kadang-kadang begitu, Pak. Ya HP kalau ketinggalan ya bingungnya nggak karu-karuan gitu. Bapak Ibu Rahmat, ini penting memahami soal kebutuhan. Termasuk kebutuhan lainnya adalah pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga. Tetapi ini pembantu rumah tangga ini soal Bapak Ibu tergantung kemudian kebiasaan dan adat masyarakat setempat. Ya. Contoh Bapak Ibu rahimahumullah, ada kisah Fatimah. Dikisahkan Fatimah Bapak Ibu, Fatimah ini hidup bersama Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, anaknya Nabi SAW itu hidupnya menumbuk gandum, ya, untuk makan. Numbuk gandum nggak kayak sekarang Pak, pakai blender. Dulu pakai batu. Bayangkan, seorang wanita, putrinya Nabi, putrinya manusia termulia, numbuk batu dengan kedua tangannya. Karena dirasakan berat oleh Fatimah, seorang wanita yang mulia, tangannya sampai ngeras. Lalu bilang kepada Nabi, ketika mendengar Nabi punya budak, datang ke rumah Nabi. Nabi tidak ada, ketemu Aisyah. Nyampaikan kepada Bunda Aisyah tentang sulitnya hidup, beratnya ngurus rumah tangga, numbuk gandum, dan nyampaikan Fatimah pengen minta pembantu kepada Nabi, yaitu budak beliau. Karena Nabi tidak ada, kemudian Aisyah disampaikan kepada Nabi SAW apa yang menjadi curhatan putrinya, permintaan untuk mendapatkan budak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu mendengar itu, Nabi SAW mendatangi Aisyah dan Ali, lalu mengatakan, wahai Fatimah, wahai Ali, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang budak yang engkau butuhkan karena engkau bekerja lelah, payah, gitu ya, dengan beban yang berat. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah Ali, jika engkau sebelum tidur berzikirlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi Fatimah butuh pembantu. Nabi tidak ngasih pembantu, tapi ngasih apa?
doa zikir. Ya, ini salah satu zikir pelepas lelah. Jadi kalau kita seharian bekerja payah, lelah, tidak buat istri, Pak, buat semua orang. Ya. Karena kita ini juga merasakan kerja pagi sampai sore gitu ya. Kadang-kadang sesudah pulang masih ada banyak urusan yang lain. Ya. Nah, salah satu Bapak Ibu, salah satu agar tubuh kita ini lelahnya bisa hilang. Ya. Maka sebelum tidur pastikan kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ya. Ini Masya Allah, Nabi tidak berikan kepada Aisyah itu budak, padahal Nabi punya budak. Nabi punya budak. Bapak Ibu rahimahumullah, bagaimana jika suami tidak mampu? Kadang-kadang ada suami tidak mampu. Ya. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Dulu kita tahu yang bekerja bahkan di sektor publik itu selalu bisa kita katakan seorang lelaki. Ya. Tapi sekarang banyak perempuan. Sehingga beberapa tempat itu banyak lelaki tidak mendapatkan tempat untuk bekerja. Maka jika suami tidak mampu, boleh seorang istri menuntut fasakh pembatalan akad nikah. Ya. Demikian ini pendapat jumhur mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Juga pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Thawr. Boleh. Jadi suami tidak mampu bernafkah, istri boleh menuntut pembatalan nikah. Perceraian dia boleh. Atau yang mengatakan tidak boleh, tetapi istri wajib sabar. Ya. Tidak boleh, tetapi istri wajib sabar. Atau ketiga, ada mengatakan tidak boleh menuntut fasakh, bahkan istri yang kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin. Jadi ketika istrinya kaya, istri boleh menafkahi suaminya yang miskin. Ya. Bahkan ada satu kisah di Jepang, Bapak Ibu, ada keluarga Muslim, ya, dikisahkan kisah nyata. Ada ustadz yang suatu saat ngisi kajian di Jepang, suaminya tidak bekerja, istrinya bekerja. Lalu sesudah istrinya setiap akhir bulan mendapatkan gaji, Masya Allah ini, gajinya dihibahkan kepada suami, lalu suami dengan hibah istri itu memenafkahi istri dan keluarganya. Ada kisah luar biasa. Jadi istri-istri yang Masya Allah, ya, dia bekerja, tapi gajinya diberikan kepada suami. Jadi yang dari istri itu namanya apa? Hibah. Ya, pemberian istri untuk suami. Setelah menjadi hak suami, maka suami memberikan nafkah kepada istri. Ini salah satu contoh wanita mulia. Ya, dia tidak kemudian menuntut cerai kepada suaminya, karena sesungguhnya dia tahu seseorang kadang-kadang diberikan keterbatasan Allah urusan rezeki. Ya. Ada pula beberapa kisah kemudian ketika istri bekerja, suami di rumah. Saya punya teman yang ngurus anak-anak suami, yang didik anak-anak suami. Tetapi kepala rumah tangga tetap disepakati seorang suami. Ya. Walaupun isi penghasilannya besar, kepala rumah tangga tetap suami.
Tidak boleh kemudian karena isi penghasilan lebih besar daripada suami, lalu kepala rumah tangga berpindah ke tangan istri. Jadi misalnya jamaah rahimahumullah, misalnya di sebuah perusahaan, isi jadi direktur, suami jadi misalnya tukang kebun, satu perusahaan, ketika di rumah direkturnya suami. Tidak boleh kemudian istri tetap jadi direktur di rumah. Jadi kepala rumah tangga itu tetap seorang suami. Kapan memberi nafkah itu tergantung adat kebiasaan masyarakat. Bisa tiap hari, setiap pagi ngasih belanja, atau bisa sepekan sekali, bisa sebulan sekali, tergantung kesepakatan keluarga. Nah, tapi intinya seorang suami wajib berikan nafkah kepada istri. Bapak Ibu rahimahullah, terkait dengan kisah tadi, ya, Nabi membolehkan Hindun untuk mengambil harta dari suaminya. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa mengambil dengan cara ma'ruf maksudnya adalah sesuai kadar yang dibutuhkan, tidak boleh berlebihan, ya, secukupnya. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu rahimahullah, ya, jika ada suami yang punya kewajiban memberi nafkah kepada istri lantas tidak diberi karena sifat pelitnya, maka istri boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuan suami. Tapi sekarang jarang toh ada suami pegang uang cash di rumah. Ini yang susah ini. Kalau uangnya di kopiah nih. Uang kita kan di ATM semua, Pak. Di bank ini susah isi ngambil ini. Kalau dulu tidak ada bank, tidak ada koperasi gitu ya. Ya pasti suami naruh uangnya di rumah. Ya. Nah, tapi ini maksudnya adalah betapa pentingnya seorang suami memahami kewajiban kepada istrinya, ya. Dan jika nafkah istri terpenuhi, maka tidak boleh istri mengambil tanpa izin suami. Jadi bab ini adalah jika nafkah itu tidak cukup atau suami pelit dan kebutuhan istri tidak terpenuhi, istri boleh mengambil. Tapi jika suami sudah memberikan dengan jumlah yang cukup, maka istri tidak boleh mengambil sendiri kecuali atas izin suami. Nah, Bapak Ibu ini penting. Tapi kalau saya Bapak Ibu, uang itu tak taruh di rumah, istri tak suruh ngambil semau-maunya. Saya Pak. Bisa tanya, di mana uangnya? Di situ silakan ambil sendiri. Saya nggak pernah hitung habis diambil tinggal sisa berapa, saya nggak pernah hitung. Jadi uang saya itu di rumah. Ya. Macam-macam keluarga mengatur urusan ekonomi. Ya, Bapak Ibu, besarnya nafkah yang dianggap dan mencukupi itu seperti apa tergantung pada tempat dan waktunya. Ya, tergantung pada kondisi masyarakat setempat. Ya, bergantung kepada keadaan. Ya. Dan besarnya nafkah itu dilihat dari kemampuan suami dan kecukupan istri dari dua belah pihak. Ya. Maka ada istri yang kebutuhannya besar, tapi suaminya juga punya penghasilan besar. Ya. Ada istri yang kebutuhannya kecil sesuai dengan kemampuan suami yang gajinya kecil. Tapi kita hidup Bapak Ibu, hendaknya hidup secukupnya, sederhana, jangan berlebihan. Sampai ada kisah, saya pernah heran, ada seorang istri punya tas harganya 350 juta. Betul? Saya tuh heran kenapa? Ya Allah, ada tas 350 juta. Saya ceritakan pada istri saya, Pak. Ceritakan, saya soal Pak.
ada seorang wanita curhat ke saya tentang suaminya yang selingkuh. Dan saya cerita, selingkuhan suami saya Pak, kalau beli tas 350 juta. Saya tanya kepada teman di kantor saya perempuan, orang wanita sosialita. Apa sosialita itu? Saya tanya pada dia, bener, saya heran Pak, baru tahu cerita itu. Saya tanya, betul tak Bu, ada tas 350 juta? Betul Pak Arif, bahkan 500 juta ada. Saya cerita sama istri saya, Bi, kalau tas 350 juta dijual dikit bisa dijual nggak? Nggak bisa. Tapi kalau diberikan emas, dijual bisa diuangkan. Ya, hidup secukupnya, jangan berlebihan. Ya, sederhana. Ya, bahkan ada berita ada orang beli jam harga 1 miliar. Naudzubillah min dzalik. Ya, Bapak Ibu, intinya di sini pentingnya kita beri nafkah kepada keluarga. Ya, jadi kalau misalnya bisa diselesaikan, jangan saya kemudian mengambil jalan perceraian. Ya, jangan saya mengambil jalan perceraian. Kecuali benar-benar sudah tidak ada jalan lain kecuali berpisah, itu adalah jalan darurat sebuah rumah. Intinya Bapak Ibu, mari kita atur rumah tangga kita dengan syariat Islam. Bagi seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, bagi seorang istri hidup sederhana, ya, jangan berlebihan, ya, saling memahami kondisi masing-masing sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.